Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tajaba fi jalalihi fala tudrikuhul absarus sami'ul ladzi yasma'u dabiban namlatis sauda ala sakhratis sama'i minal ahjar al-alimil ladzi ya'lamu tasbihal hitani fi dhulumatil biharil halimil ladzi yasturu alal usadi wa yusbilu alaihim jami'al astar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'ami tatawalla kal amtar wa ashkuruhu syukra ibadihil ahyar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul karimul ghaffar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul al-madfunu fi afdalil aftar sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi salatan daimaini mutalazimaini madamal falaku tawar wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini, di samping kita masih menunggu saudara-saudara kita yang masih mempersiapkan diri menuju Masjid Al-Fajar Kalitan ini, mari kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan mari sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari yang sangat dalam, dan semoga akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Dan takwa adalah merupakan cerminan atau parameter kepribadian seseorang, seberapa tebal, seberapa banyak takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh dan sekaligus menghindari semua apa yang menjadi larangannya. Kita sekarang berada di ujung bulan Rabiul Awal, di mana kita untuk mempersiapkan diri, betapa pentingnya kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita di dalam surat Al-An'am ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bi yastahzi'un. Yang artinya, dan sungguh telah diperoleh beberapa rasul sebelum kamu, maka tentulah kepada orang-orang yang mencemooh itu di antara mereka, yaitu akan ada balasan atau azab karena dia telah melok mereka. Ayat ini adalah memberi gambaran yang sangat jelas betapa para rasul pada saat itu memang adalah sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya, akan tetapi semua itu adalah hanya diperolok-olokkan. Akan tetapi kesabaran dan ketabahan mereka membuahkan hasil yang nyata. Bahkan mereka pun sampai menyaksikan betapa Allah Subhanahu wa taala membalas kejahatan-kejahatan mereka itu sendiri. Kemudian Allah juga menegaskan di dalam ayat lain, wa idza aradna an nuhlikal qaryata amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alaihimul qaul fadamarna ha tadmira. Surat Al-Isra ayat 16. Yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan sesuatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu
supaya memanfaatkan Allah Subhanahu wa taala, mentaatinya. Akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu sendiri, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan-perkataan mereka itu sendiri. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Hal yang semacam ini adalah bisa kita baca, kita perhatikan di dalam kita membaca Al-Quran, sehingga akan lebih jelas di sana betapa orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan. Kemudian di surah Muhammad ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru mathwa lahum. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan yaitu orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai, dan orang-orang yang kafir itu akan bersenang-senang di dunia saja, dan mereka akan makan seperti makanannya binatang-binatang, dan mereka adalah tempat tinggal mereka nantinya. Kemudian di dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin zarhum yaqulu wa tamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Yang artinya orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang yang muslim, dan biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan yaitu dengan angan-angan yang kosong, maka kelak mereka itu sendiri akan mengetahui akibat perbuatan mereka itu sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelaslah Islam memberikan tuntunan agar setiap muslim janganlah menjadi hamba perutnya atau menjadi hamba dari harta saja, tetapi perlu kita pikirkan kehidupan yang abadi, yaitu nanti di akhirat. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan juga, aktsarun nasi sub'an di dunya atau waluhum ju'an yaumal qiyamah. Yang artinya orang-orang yang paling banyak kenyang di dunia, maka orang itu nanti akan di akhirnya nanti dia lama menderita kelaparan. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis ini adalah sebagai urian di atas, bisa kita pahami bahwa kesederhanaan itu adalah merupakan pola kehidupan Islam, dan Islam sudah menyatakan sedemikian rupa dan telah dicontohi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'amana ala bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها واذنب آبائنا واذنب أمهاتنا واذنب جميع أستاذنا واذنب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي استجارك فلم تجره ومن الذي سألك فلا تكفيه يا غوثا يا غوثا يا غوثا استغيث يا مغيث واهدني مقاصدنا واشف مرضنا واشف مرضنا واشف مرضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاطر ما سبق ناصر الحق بالحق وهذا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.